Mari berikan tepuk tangan buat Allah kita, haleluya. Dia hadir di tengah-tengah kita, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah masing-masing, Tuhan hadir. Mungkin ini baru pertama kali anak-anak youth kumpul di sini, boleh lihat kiri kanan aja. Kasih senyumnya memang ketutupan ya, tapi kasih lambaian tangan dan Tuhan memberkati semua. Dan kasih aplaus buat New Life Youth. Bersama dengan New Life Bethlehem yang hari ini launching album pertama. Album yang sudah lama dinanti-nantikan. Ya, bagaimana anak-anak muda akan punya hubungan yang erat dengan Tuhan. Sekali lagi boleh kasih salam sama mereka, kasih tepuk tangan. Silakan duduk, silakan duduk. Silakan duduk. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Selamat Hari Nasional Kaum Muda, selamat Hari Nasional Youth 2021 buat semua anak-anak youth, dan bersyukur kepada Tuhan karena anugerah Tuhan. Hari ini bertepatan juga kelahiran album pertama buat New Life Youth, Tak Terbatas. Kerinduannya adalah biar anak-anak muda punya hubungan yang erat dengan sumber kehidupannya, yaitu Tuhan sendiri. Dan biar album ini juga bisa memberkati, membangun kehidupan anak-anak youth. Dan juga anak-anak youth akan memegahkan Tuhan, akan memuliakan Tuhan dari generasi kepada generasi yang akan memegahkan Tuhan. Amin. Dan bertepatan hari ini juga, ini pelayanan Next Gen. Next Gen itu bicara dari kids sampai youth. Hari ini juga ada beken. Bethlehem Kids Event. Dan hari ini bukan beken biasa. Memang secara online, nanti jam 11 Bapak Ibu juga yang di rumah, siapkan anak-anak kidsnya juga untuk bisa hadir dalam ibadah online Kid di Live Kid. Hari ini jam 11 ada beken, bukan beken biasa. Bukan beken biasa. Oke, sama-sama. Oke, hari ini semua karena anugerah Tuhan dan segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Siap untuk dengar firman Tuhan, saya hanya dikasih waktu singkat, terbatas, tapi saya percaya Roh Kudus yang tidak terbatas itu yang akan menolong kita untuk kita bisa mengerti firman Tuhan. Tema yang diberikan adalah The Real Battle, atau pertempuran yang nyata, pertempuran yang sesungguhnya, sebuah peperangan, sebuah perjuangan. Itu diambil dari Efesus 6 ayat 10 sampai 20, itu memang bicaranya tentang perlengkapan rohani. Tapi nanti kita akan bahas satu persatu sambil berjalan. Dan tapi di sini firman Tuhan mengingatkan bahwa kehidupan kita sehari-hari itu seperti sebuah pertempuran, seperti sebuah perjuangan, seperti sebuah peperangan. Dalam Efesus 6 ayat 12 mengatakan demikian. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Kita memang sedang tidak perang secara fisik, orang lawan orang gitu ya, atau tembak-tembakan gitu. Kelihatan, tapi yang gak kelihatan di sini dibilang bahwa perjuangan kita tuh bukan lawan darah dan daging, tapi lawan kuasa-kuasa kegelapan, penguasa-penguasa, roh-roh jahat yang gak kelihatan. Bukankah musuh yang paling berbahaya adalah musuh yang tidak terlihat? Kenapa? Karena kalau musuhnya gak terlihat, biasanya itu buat kita lengah. Dan kita gak sadar bahwa dia ada di sekeliling kita. Dia sangat dekat gitu ya. Sehingga waktu kita gak sadar, dia sangat dekat. Dengan mudahnya dia akan menikam kita. Karena dekat. Karena gak kelihatan gitu ya. Nah, firman Tuhan mengingatkan bahwa peperangan kita bukan yang kelihatan, tapi ada yang gak terlihat gitu. Dan kita harus waspada. Apa sih yang gak terlihat? Yang jelas tadi dibilang roh-roh jahat di udara. Iblis. Di sini nilai-nilai dunia dengan segala kenikmatan dan keinginan dunia yang ditawarkan buat setiap kita untuk menarik kita. Seperti kesombongan, egois, keserakahan, mementingkan diri sendiri. Bahkan pengaruh-pengaruh jahat si iblis. Si iblis itu sebetulnya udah gak punya senjata lagi.
Senjata dia cuma satu, yaitu tipu muslihat atau kebohongan. Karena iblis adalah bapak pembohong. Yang dilemparkan untuk menyerang kita semua, nggak kelihatan gitu. Ditawarkan kepada kita semua. Baik buat anak-anak youth khususnya hari ini, maupun juga kita yang sudah dewasa. Dengan tujuan apa sih itu semua? Tujuannya adalah untuk menarik kita, membawa kita menjauh dari tujuan Tuhan yang terbaik buat kehidupan kita. Tujuan Tuhan apa? Menyelamatkan kita. Tujuan kita adalah, tujuan Tuhan apa? Memerdekakan kita dari dosa. Tujuan Tuhan apa? Memberikan masa depan yang penuh dengan harapan. Tujuan Tuhan apa? Memberikan kemenangan buat kita, bahkan kehidupan yang melimpah. Tapi dia menyebarkan setiap tipu muslihatnya supaya kita dibawa jauh dari tujuannya Tuhan. Iblis mencoba mencuri, membunuh, dan membinasakan kemenangan yang Tuhan sudah berikan. Sehingga kita nggak bisa menikmati itu semua. This is the real battle. Inilah sebuah pertempuran yang nyata untuk anak-anak muda maupun kita semua. Sepertinya nggak kelihatan, tapi pengaruhnya, tipu muslihatnya, itu dilepaskan dalam setiap aspek kehidupan kita. Dan ini menuntut perhatian kita. So many things always fight for your attention. Banyak hal yang selalu berperang, merebut dan menuntut perhatian kita. Apa aja? Hal-hal apa saja yang berperang, merebut, menuntut perhatian kita. Saya catat hanya 3 di sini. Yang pertama, itu teman atau pergaulan. Perhatikan ini. Teman atau pergaulan, komunitas di mana kita tinggal. Di mana kita bergaul. Teman sangat mempengaruhi cara berpikir kita, cara berkata-kata kita, cara bersikap kita. Bicara pergaulan itu bicara tentang mempengaruhi dan dipengaruhi. Itu menular istilahnya. Kalau orang yang duduk bergaul, awalnya mah nggak suka bicara yang kasar atau keluar kata-kata yang kasar. Tapi coba duduk, diam di situ, bergaul di situ. Nggak lama-lama mulai keluar perkataan-perkataan. Engnya diganti R. Ya, eng ya gitu ya. Jadi istilahnya sudah mulai menular. Karena sekali lagi, di mana ada teman-temanmu, di situ mempengaruhi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bersikap kita. Memang pergaulan itu ada yang baik dan ada yang buruk. Oleh karena itu bijaksanalah dalam bergaul, dalam memilih teman. Selama bulan ini sebetulnya tema gereja kita itu hikmat dalam pergaulan. Pastor Arif bicara proses, kemudian Bapak Arif Dede dan juga Bapak Andi Skandar bicara tentang hikmat dalam pergaulan. Saya nggak akan banyak bahas di sini, tapi jangan sampai di 1 Korintus 15 ayat 3 bilang bahwa pergaulan yang buruk bisa merusak kebiasaan yang baik atau akhlak yang baik kalau Bapak Andi bisa bilang waktu itu. Jadi istilahnya ini sebuah pertempuran dalam kehidupan berupa teman-teman, pergaulan dalam kehidupan kita. Ada sebuah quotes yang mengatakan nih, show me your friends and I will show you your future. Tunjukkan kepadaku siapa teman-temanmu, maka aku akan menunjukkan kamu tentang masa depan kamu. Perhatikan teman-teman pergaulan kita. Anak-anak muda perhatikan. Apakah teman-teman yang mengajak kamu main, bukan gak boleh main loh, tapi terus-terusan main sampai gak tahu waktu? Apakah teman-teman yang mengajak kamu untuk berpikir, berkata yang gak benar, itu waktu masa depan kamu dia peduli akan kehidupan kita, kehidupan kamu semua? Enggak, mereka enggak akan peduli. Justru mereka mau membuat masa depan kamu tidak mendapatkan apa yang Tuhan mau. Oleh karena itu bijaksanalah dalam memilih teman dan bergaul. This is the real battle yang pertama buat anak-anak muda, pergaulan. Dan yang kedua, hal apa lagi yang berperang, merebut dan menuntut perhatian kita? Yang pertama media, yang kedua media, TV, YouTube, Netflix. Itu memanggil kita, menawarkan kita, menarik kita untuk ya menonton. Bisa berjam-jam, bukan gak boleh nonton sekali lagi. Bermain berjam-jam games gitu ya, bukan gak boleh sekali lagi.
Tetapi membuat kita seringkali lengah dan membuat kita akhirnya lupa waktu. Kita lupa dengan tugas dan tanggung jawab kita. Gadget, HP, buat kita sibuk banget ya. Grup WA banyak banget gitu. Kayaknya curi perhatian banyak banget dimanapun, kapanpun dan sampai kapanpun kayaknya nggak pernah lepas. Itu menarik perhatian kita. Berperang merebut perhatian kita. Bukan nggak boleh sekali lagi. Tetapi waktu kita tidak sadar, dia itu akan mengikat kita. Membuat kita lupa waktu. Tidak tahu dan tidak kenal waktu. Mau pagi, mau siang, mau sore, mau malam, mau jam kerja, mau jam istirahat, mau waktu libur, mau waktu sekolah, kuliah, atau waktu kerja. Pola hidup tuh jadi berubah. Merasakan nggak pandemi ini pola hidup menjadi berubah? Malam jadi pagi, pagi jadi malam. Kalau kita nggak sadar ini semua bisa mengikat kita. Pola waktu tuh berubah. Belum lagi nilai-nilai yang disampaikan dalam setiap apa yang kita saksikan dan kita dengar. Yang dicontohkan. Seringkali itu membawa kita jauh. Sekali lagi membawa jauh dari tujuan Tuhan buat hidupan kita masing-masing. Yang berikutnya media sosial. Semua pasti terkoneksi dengan media sosial, apalagi anak-anak muda. Nggak salah juga untuk itu, karena itu juga adalah ladang sebetulnya untuk kita bisa melayani Tuhan. Tapi ingat, media sosial juga seringkali memanggil kita, menawarkan kita, membawa kita untuk memperhatikan kehidupan orang lain lebih banyak dibanding memperhatikan bagaimana seharusnya kita hidup. Efesus 5 ayat 15 mengatakan begini, karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup, jangan seperti orang bebal tetapi seperti orang arif. Ayat 16, dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Perhatikan, firman Tuhan bilang perhatikan dengan seksama. Jadi udah perhatikan seksama, jadi sungguh-sungguh Tuhan mau ingatkan untuk kita memperhatikan bagaimana kita hidup. Bukan bagaimana orang lain hidup. Hari ini karena kita sering memperhatikan orang lain hidup lebih banyak. Ada istilah yang namanya FOMO. Fear of missing out. Takut kehilangan sesuatu. Aduh kayaknya gak ikut tren nih. Wah tren sekarang apa? Kayaknya kalau saya gak ikutin ini saya akan kehilangan. Saya gak diakui, saya gak dihargai gitu. Belum lagi kalau teman pergi kemana-mana, kita liatin dia. Kok gua gak diajak ya? Ada asumsi. Terus belum lagi, kok kelihatannya dia lebih enak ya? Tiap hari ke kafe sini, ke sini, jalan-jalan. Akhirnya hidupnya membanding-bandingkan. This is the real battle for us. Membanding-bandingkan itu pencuri sukacita kita. Dan akar dari cemburu dan iri hati. Sehingga kita nggak bisa bersyukur. Memperhatikan apa yang kita nggak punya, yang orang lain punya. Akhirnya ya iri dan punya banyak keinginan. Akhirnya hidupnya nggak bahagia. This is the real battle. Craig Groeschel pernah bilang, the fastest way to kill something special is to compare it to something else. Cara tercepat untuk membunuh atau menghancurkan sesuatu yang spesial dan berharga dalam hidup kita, yaitu dengan membandingkan dengan yang lain. Kalau hidup kita selalu membanding-bandingkan, pasti sesuatu yang spesial dalam hidup kita tuh akan hancur. Seringkali saya juga untuk berkhotbah itu, ini jujur ya, saya belum biasa untuk berkhotbah. Saya selalu perhatikan Pastor Arif, Bapak Dede, yang di kita ya, dan yang lainnya. Seringkali, saya nggak bisa kok kayak gitu, pengen kayak begitu. Ternyata enggak. Kita punya stylenya masing-masing kali ya, betul ya Pastor ya? Jangan membanding-bandingkan, karena ada yang sesuatu yang spesial dalam hidup kita. Kalau kita banding-bandingkan, maka kita yang spesial itu akan lama-lama akan hancur. This is the real battle. Waktu media sosial menawarkan, waktu kita membanding-bandingkan, ini yang kita hadapi. Dan yang ketiga, yang terakhir itu bicara tentang hal peperangan yang merebut menuntut perhatian kita, ini bicara tentang tugas,
pekerjaan, pelayanan, dan masa depan. Dalam masa pandemi ini kita mengenal istilahnya sekolah online, kelas online, kuliah online, belajar online, apalagi seminar online, ibadah online karena hari ini, kemudian work from home, work from office, meeting online, dan segala macamnya. Perhatikan, di satu sisi ini ada pergumulan dan perjuangan tersendiri. Kelas online, belajar online, work from home itu kan kita ngerti bahwa itu banyak distraction-nya. Banyak gangguan dan tantangannya. Buat kita nggak ngerti kadang-kadang yang kuliah, yang sekolah. Terus akhirnya kita susah fokus. Fokus belum lagi terus males. Nggak disiplin deh. Nggak ada yang lihat ini. Work from home nggak ada yang lihat. Males-malesan tunda-tunda tugas. Pandemi ini seringkali dipakai alasan buat yang terkenal kaum rebahan istilahnya. Nggak mau kerja, nggak mau belajar. Ini kesempatan soalnya. Jam sekolah, jam kuliah, work from home, jam kerja itu dipakai liburan. Terbalik ya, aneh ya. Jam kerja, jam sekolah dipakai liburan. Dipakai jalan-jalan. Nah, tapi di sisi yang lain, saya mau bilang di sisi yang lain, online atau work from home ini, tugas kita kok kayaknya makin banyak ya. Perhatikan nggak? Makin banyak, kayaknya tambah pusing. Tugas terus, kayaknya nggak gini. Kayaknya yang pertama tuh nggak ada waktu untuk istirahat. Tugas berjubel. Nggak ada waktu untuk istirahat. Teknologi, Zoom dan lain-lain membantu memang. Sehingga kelas-kelas, meeting-meeting, seminar-seminar itu bisa dilakukan di mana saja, kapan saja. Jadi sepertinya yang tadi tuh nggak ada waktu, yang sekarang tuh nggak tahu waktu. Sadar, masa pandemi ini jadi kayaknya makin sibuk gitu. Karena nggak ada waktu dan nggak tahu waktu. Ini kebalikan, cuti liburan bareng keluarga. Cuti ya, tapi dipakai kelas online. Dipakai meeting sana, meeting sini. Padahal itu waktunya cuti liburan bareng keluarga. Kayaknya kebalikan. Bukan masalah sih sebetulnya WFH atau WFO atau kelas online atau onsite. Kadang-kadang kelas online kuliah aja, tanggal merah aja masih kuliah. Sekali lagi, this is the real battle. Ini yang kita hadapi dalam kehidupan. Sekali lagi sebetulnya bukan masalah sekolah atau kuliah online atau onsite. WFH atau WFO. Saya diingatkan dengan dua hal. Yang pertama tentang hal ini. Nggak ada waktu, nggak tahu waktu. Mazmur 90 ayat 12 mengatakan demikian. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Sebetulnya pertanyaannya bagaimana kita menghitung hari-hari kita? Bagaimana kita menghitung waktu-waktu kita? Bagaimana kita menggunakan waktu-waktu yang Tuhan berikan dalam hidup kita? Online, WFH, meskipun banyak distraction, nggak ada yang lihat. Apakah kita tetap lakukan tugas dan tanggung jawab kita dengan disiplin atau tidak? Sekali lagi, masa pandemi ini lambat atau cepat itu pasti akan berlalu. Tapi kebiasaan-kebiasaan yang kita bangun dalam mengisi waktu-waktu kita, apakah itu akan membuat kita lebih bijaksana di hari depan atau tidak? Itu tergantung apa yang kita lakukan hari ini. Disiplin atau tidak. Nggak peduli WFA atau WFO, online atau onsite. Tapi perhatikanlah, this is the real battle buat kita. Ingat, bukan berapa panjang kita hidup, tapi seberapa kita menggunakan waktu-waktu kita yang Tuhan berikan, yang bermanfaat dan memuliakan Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, saya diingatkan tentang cerita Maria dan Marta. Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Cepat ya, karena waktu nih. Ayat 38, ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk
dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Ayat 40, sedangkan Maria sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Jawab Yesus. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Ayat 42, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Dari cerita ini kita diingatkan tentang fokus dan prioritas dalam kehidupan. Boleh sibuk, online ini bikin sibuk, banyak pekerjaan, banyak yang harus dilakukan dengan cara-cara yang baru gitu istilahnya. Tapi kita harus tahu prioritas. Jangan sampai kita nggak ada waktu dan nggak tahu waktu. Tahu waktu karena segala sesuatu ada waktunya, firman Tuhan katakan. Sibuk kita harus dengan fokus yang benar. Takutnya sibuk kita, kesibukan kita, baik WFA atau WFO atau online atau onsite itu sebetulnya hanya untuk memenuhi keinginan diri sendiri saja. Seperti 1 Petrus 4 ayat 2 dan 3 mengatakan demikian. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Jadi istilahnya kita harus tahu waktu dan ada waktu sebetulnya. Fokus prioritas Maria adalah pada Yesus. Dia bilang gini, Maria duduk dekat kaki Yesus dan mendengarkan perkataan Yesus. Sehingga dia mengerti apa yang Yesus inginkan, apa yang Yesus kehendaki. Sehingga dia bisa melakukannya. Maka bagian yang terbaik itu, yang menjadi bagian hidup Maria, tidak akan diambil daripadanya. Demikian juga, sekali lagi dunia, iblis mencoba mencuri, mengalihkan fokus dan prioritas kita pada yang berlawanan pada tujuan Allah yang mulia itu, yang terbaik itu buat hidup kita. Supaya yang terbaik itu kita nggak bisa dapatkan. Dia coba alihkan itu. Dan this is the real battle buat kita semua, anak-anak muda, semua orang dewasa juga demikian. Apa yang harus kita lakukan? This is the real battle. Apa yang harus kita lakukan? Agar yang terbaik itu tetap menjadi bagian hidup kita. Kemenangan yang Tuhan sudah berikan itu menjadi bagian dalam hidup kita. Kita lanjut di yang tadi Efesus 6 ayat 10 kita akan bahas. Ini ada singkat lagi sebentar. Yang pertama adalah di Efesus 6 ayat 10 mengatakan, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Bagaimana agar kemenangan yang Tuhan sudah beri itu tetap menjadi bagian hidup kita? Tetap tinggal di dalam Tuhan. Abide in Him. Tetap tinggal di dalam Tuhan karena Tuhanlah sumber kemenangan yang memberikan kemenangan. Kalau Tuhan di pihak kita, siapa lawan kita? Kita perlu hubungan erat dengan Tuhan. Proses tuh, waktu itu Pastor Aryo sampaikan proses di minggu pertama. Hubungan dengan Tuhan bagaimana? Hubungan dengan Tuhan. Boleh instan istilahnya cepat-cepat. Tapi yang terpenting ada prosesnya bagaimana hubungan kita dengan karakter kita. Yang kedua, gunakan seluruh perlengkapan senjata rohani. Saya nggak akan bacakan semua Efesus 6 ayat 14 sampai 17. Tapi saya singkat aja. Itu perlengkapan senjata Allah itu ada ikat pinggang kebenaran. 2, baju sirah keadilan. 3, berkasutkan kerelaan memberitakan Injil damai sejahtera. 4, perisai iman. 5, ketopong keselamatan. 6, pedang roh dan firman Tuhan. Gunakan seluruh, jangan setengah-setengah. Tuhan mau seluruh perlengkapan senjata Allah itu kita gunakan. Baik itu kebenaran, baik itu tentang doa, baik itu keadilan, baik itu kerelaan untuk memberitakan Injil, iman kita, semua kita harus gunakan selengkapnya. Setelah kita tahu bahwa Allah sudah memberikan kemenangan buat kita. Sekali lagi kita bukan merebut kemenangan ya, hidup kita tuh bukan merebut kemenangan karena Yesus sudah menang dan iblis sudah kalah.
Tapi apakah kita masih bisa menikmati kemenangan atau iblis coba curi kemenangan itu? Tetap Tuhan sudah berikan kemenangan. Apa yang harus kita lakukan? Sekali lagi, tetap berhubungan dengan Tuhan dan gunakan seluruh selengkap senjata Allah. Dan waktu saya mempersiapkan firman Tuhan ini, saya tahu saya juga belum sempurna, berarti belum mendapatkan sesuatu, maksudnya nggak sempurna gitu. Saya terus berusaha dengan keluarga, dengan anak, bagaimana mengatur hidup dalam sebuah pertempuran dalam kehidupan. Tapi ada 3 hal yang saya coba kita sama-sama akan bangun dalam kehidupan kita. Saya akan tutup dengan 3 hal ini. Yang pertama, sadar dan berjaga-jagalah. Ayat Efesus 6 ayat 18, lanjut ya dalam pembahasan itu. Dan segala doa permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah. Di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. 1 Petrus 5 ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang ditelannya. Kenapa penting punyanya kesadaran? Sehingga kita akan bisa selalu berhati-hati. Hati-hati sekali lagi dengan sesuatu yang namanya familiarity. Sesuatu yang biasa dalam hidup. Dan sekali lagi, kita nggak pernah sadar musuh-musuh kita tuh seperti berkeliling dibilang. Dia siap menerkam kita, menelan kita. Kalau kita nggak punya kesadaran, hati-hati. Si iblis akan langsung bisa membunuh kita. Seringkali kita diingatkan untuk kita sadar. Nasihat orang tua, anak-anak muda, kalau dinasehati sama orang tua, ayo sadar. Orang tua juga harus sadar kalau dinasehati sesuatu gitu ya. Lewat firman Tuhan, WPDA kita, doa-doa kita, life group kita, ada dalam komunitas. Itu seringkali mengingatkan kita untuk kita tetap sadar. Berjaga-jaga itu bicara tentang waspada, disiplin. Bagaimana WPDA kita? Bagaimana doa dan firman Tuhan yang kita pelajari dan kita coba lakukan. Bagaimana kita mengatur prioritas-prioritas dalam hidup kita. Ayo, kalau yang belum punya komunitas, ada komunitas life group. Di depan saya lihat ada youth, ada kalau anak-anak youth yang belum ikutan life group, ada komunitas yang baik, yang menjaga. Kalian bisa tinggal scan aja nanti teman-teman dari life youth akan follow up kalian semua. Yang pertama, kita harus sadar dan berjaga-jaga. Bangun itu dalam kehidupan kita. Yang kedua, kita dalam sebuah peperangan itu kita harus membangun pertahanan yang kuat. Efesus 6 ayat 11 mengatakan gini. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat si iblis. Sekali lagi, bangun pertahanan yang kuat. Gunakan seluruh selengkap senjata Allah untuk melawan tipu muslihat iblis. Seringkali ada hal-hal yang di luar dugaan kita menyerang kita. Waktu buka internet, waktu buka media sosial, tiba-tiba masuk aja tayangan yang tidak diundang. Tawaran-tawaran, ajakan-ajakan yang tidak diundang istilahnya, tiba-tiba menyerang kita. Keinginan-keinginan daging yang tiba-tiba muncul. Ingat, itu tipu muslihat si iblis. Karena dia senjatanya cuma bohong aja. Dibilang kalau di ayat 16 itu dibilang senjatanya itu seperti ini. Dibilang dia tuh seperti panah. Kebohongan tipu muslihat itu seperti tanah. Dia lesatkan aja, dia lemparkan saja. Ya siapa tahu kena gitu istilahnya. Oleh karena itu kita harus punya perlengkapan senjata Allah. Kadang-kadang sering kita nggak diduga gitu. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih. Yaitu dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Oleh karena itu kita harus punya pertahanan yang kuat. Gunakan selengkap senjata Allah. Firman Tuhan itu menjadi benteng yang kuat. Menjaga, menghalau tipu muslihat iblis. Seperti waktu Yesus dicobai juga. Melalui firman Tuhan, Yesus bisa melawan setiap tipu muslihat. Setiap tawaran-tawaran dari si jahat. Sehingga Yesus bisa menang dan iblis bisa kalah. Dan yang ketiga, yang terakhir. Selain kita punya pertahanan yang kuat, membangun pertahanan yang kuat. Kita juga harus membangun penyerangan yang hebat. Kita lihat di ayat Efesus 6 ayat 13. Sebab itu ambillah sekali lagi seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan
pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Kita punya penyerangan yang kuat. Kita bisa melakukan perlawanan yang kuat karena apa? Karena kita punya Tuhan yang hebat. Dia yang maha kuasa dan tak terbatas. Kuasanya tidak terbatas. Siapa lawan kita kalau Tuhan ada di pihak kita? Firman Tuhan yang kuat. Pedang roh, Roh Kudus, kuasa Allah yang menyertai hidup kita. Dan sekaligus, waktu kita punya penyerangan yang kuat, kita mengalahkan tipu muslihat iblis, mengalahkan setiap kuasa kegelapan. Tapi sekaligus juga kita menghancurkan musuh, sekaligus kita juga membebaskan orang-orang yang terbelenggu. Punya belas kasihan, dibilang kita harus berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Mungkin ada teman-teman yang terikat atau diri kita yang terikat. Justru dengan perlawanan, dengan kemampuan untuk menyerang yang hebat, itu akan membebaskan kita, bahkan membebaskan teman-teman kita, orang-orang lain di sekeliling kita. Kita harus punya belas kasihan. Ini yang Tuhan mau waktu kita bisa menggunakan semuanya itu. Perlengkapan senjata Allah. Dalam The Real Battle, saya persilakan musik. Baik anak-anak muda maupun kita semua. Yang perlu kita ingat, yang pertama bahwa kita nggak sendiri. Ada Tuhan yang memberikan kemenangan, Immanuel itu. Hendaklah kita kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Biar kita punya hubungan yang erat dengan Tuhan. Dan yang kedua, saya mau mengajak juga, kita punya keluarga. Ada orang-orang tua. Anak-anak youth, kalian gak sendiri. Kalian punya keluarga, ada papa, ada mama, ada saudara-saudara yang akan menolong. Mulai komunikasi dengan baik dengan orang tua. Dan orang tua juga mengalami sebuah pergumulan. Mulai bagikan itu dalam komunikasi yang baik. Doa-doa di rumah bersama-sama. Ini sebuah perperangan yang nyata dalam hidup kita. Bangun hubungan yang kuat dengan keluarga. Sehingga kita perang tuh gak sendiri. Ada Tuhan jelas, ada keluarga. Kemudian ada komunitas yang sehat. Life group adalah komunitas yang sehat. Ayo yang belum tergabung, gabung dalam life group. Karena di situ kita akan saling menjaga, saling menguatkan. Kita akan berperang bersama-sama, membebaskan orang-orang yang terbelenggu. Menjangkau generasi ini bagi Tuhan. Let's do this together. Kita akan lakukan ini bersama-sama. Agar kemenangan, agar yang terbaik yang Tuhan sudah siapkan buat kita semua, itu gak akan pernah dicuri. Itu akan menjadi bagian dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus pasti akan menolong kita dan memberkati kita semua. Mari kita sama-sama akan berdoa sebelum kita akan menutup firman Tuhan ini. Saya rindu untuk sama-sama kita berdoa. Di sini saya nggak tahu, ataupun yang ada di rumah yang menyaksikan, mengikuti ibadah ini dalam Zoom maupun YouTube. Setelah dengar firman Tuhan ini, mungkin ada yang belum pernah mengundang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yesus yang mengasihi kita. Yesus yang memberikan keselamatan. Yesus yang memberikan kemenangan itu dalam diri kita. Kalau mungkin ada yang belum terima Tuhan Yesus, gak usah malu. Dia Allah yang mengasihi kita. Dan dia sudah menyiapkan yang terbaik dan kita mau. Dia mau kita semua mendapatkan yang terbaik. Kalau ada yang belum pernah dan hari ini mau setelah dengar firman Tuhan. Baik yang di rumah. Boleh cukup angkat tangannya saja. Angkat tangannya saja. Gak usah malu. Ini adalah hubungan kita dengan Tuhan. Kalau ada yang belum pernah dan hari ini mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat.